Anda kembali di Kompas Malam. Saudara, satu kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza tiba di RS Polri Kramat Jati Sabtu sore. Total sudah ada 8 kantong jenazah yang akan dilakukan proses pemeriksaan oleh tim Pusdokes RS Polri. Proses identifikasi jenazah diperkirakan akan memakan waktu 1 hingga 2 pekan dengan mencocokkan data yang diberikan keluarga korban. Hingga Sabtu malam, saudara, belum ada lagi keluarga korban yang melapor ke pos antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jumlah keluarga korban yang sudah melapor ke RS Polri berjumlah 13 keluarga. Identifikasi itu kan pembandingan antemortem dan postmortem. Ya, antemortemnya, postmortemnya sudah kita periksa, kita ambil data. Dengan antemortemnya kita masih menunggu melengkapi ya. Nah, pemeriksaan DNA itu kan butuh waktu. Jadi DNA yang kita ambil dari jenazah, nanti kita periksa di lab DNA, kita cari profilnya, kemudian kita juga periksa sampel DNA dari keluarga. Sama-sama kita cari profilnya, nanti kita bandingkan. Pencarian korban kebakaran Glodok Plaza masih terus dilakukan. Sabtu sore kembali satu kantong jenazah berhasil dievakuasi. Tim gabungan menyisir area lantai 8. Jenazah dimasukkan ke kantong dan dibawa ke RS Polri untuk keperluan identifikasi. Pencarian korban tidak mudah karena kendala struktur bangunan dan banyak akses yang tertutup. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian itu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung bangunan untuk membersihkanlah badan karena di dalam itu banyak akses yang tertutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Tim Kompas TV secara eksklusif juga melihat langsung struktur bangunan lantai 7, 8, dan 9 yang rusak akibat kebakaran hebat Rabu lalu bersama PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi dan PLT Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi melalui Skylift. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi sebut kondisi gedung Glodok Plaza bagian atas terbakar hebat. Kondisi atap runtuh dan hanya tersisa besi-besi kerangka. Kebakarannya tersebut sungguh sepertinya hebat sekali, dalam artian besar sampai kemudian atap gedung bagian atas itu runtuh, roboh ke bawah. Kemudian juga kalau kita lihat paling atas, seluruh plafonnya juga ambruk semuanya. Kemudian juga tiang-tiang yang sekat-sekat juga sudah berserakan. Sekat-sekatnya sudah hilang, tinggal mungkin besi-besinya. Demikian juga sebagian besar lantai 8 dan juga 7. Terkait penyebab kebakaran, pihak kepolisian akan segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, menyatakan polisi masih terus melakukan pendalaman. Nanti dalam waktu dekat, jika sudah hasil komunikasi dengan pihak terkait bahwa TKP sudah dingin, kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor, ya, Puslapor Baris Krim Polri, ya. Polisi sudah memeriksa 7 saksi. Dari keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai 9. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui proses identifikasi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya di RS Polri. Audrey, saat ini sudah 8 kantong jenazah yang tiba di RS Polri. Sejauh mana proses identifikasinya? Ya, Vidi dan juga saudara, dari 8 kantung jenazah yang sudah diterima Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 7 diantaranya ini sedang dilakukan proses identifikasi oleh tim Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
7 kantung jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri ini sebelumnya sudah selesai dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh tim Pusdokes, yang dimana akan dilanjutkan yang sekarang sedang dilakukan, yakni adalah proses identifikasi. Kalau berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang DVI Rodopol Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi ini tadi bilang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik, tadi juga tim Pusdokes ini melakukan pengambilan sampel DNA kepada 7 kantung jenazah, yang dimana setelah sudah dilakukan pengambilan sampel DNA tadi, ini selanjutnya akan dilanjutkan kepada metode postmortem, yakni melakukan pencocokan dari sampel DNA yang diambil dari ketujuh kantung jenazah ini dengan sampel DNA yang diterima dari keluarga korban yang sudah melapor. Kita ketahui sejauh ini kalau berdasarkan pantauan kami juga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, tepatnya di pos antemortem begitu, masih sama jumlah keluarga korban yang sudah melapor, yakni masih 13 keluarga korban. 12 diantaranya ini sudah menyerahkan sampel DNA mereka yang sudah diterima begitu oleh tim Pusdokes, dan satu lagi keluarga korban ini sudah melakukan pengambilan sampel DNA dari daerah Malang begitu, yang sekarang ini masih dalam proses pengiriman ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tentu kalau tadi pernyataan dari Kombes Pol Ahmad Fauzi, dia bilang meskipun sampel DNA ini masih dalam tahap pengumpulan juga tentunya, dan masih ada keluarga korban yang bolak-balik ke pos antemortem ini untuk mungkin melengkapi kembali data-data yang sekiranya dibutuhkan untuk proses identifikasi. Tentu proses identifikasi ini tetap berjalan, sudah dimulai paralel begitu dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk proses identifikasi postmortem begitu. Tentu kita akan menunggu bagaimana hasil dari proses identifikasinya, karena tadi kalau Kombes Pol Ahmad Fauzi ini bilang dari tim DVI ini menyatakan untuk proses identifikasi ini tidak dibatasi oleh waktu begitu, tidak bisa diperkirakan juga butuh waktu sampai kapan, namun kalau berdasarkan perkiraan mereka, berdasarkan pengalamannya ini kurang lebih butuh sekitar 1 sampai dengan 2 minggu. Namun tetap dari tim DVI ini sangat mengutamakan kehati-hatian dan ketepatan ketika melakukan proses identifikasi agar tidak ada kesalahan begitu ketika melakukan pencocokan dari sampel DNA yang diambil dari ketujuh kantung jenazah ini dan juga sampel DNA yang diterima dari keluarga korban. Tentu kita akan menunggu terus bagaimana proses identifikasinya, dan juga untuk 1 kantung jenazah lagi yang baru saja tiba tadi sore sekitar pukul 5 sore kurang lebih, ini langsung akan dilakukan pemeriksaan secara fisik terlebih dahulu oleh tim Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yang kemudian ini akan dilanjutkan ke dalam pengambilan sampel DNA yang tentu juga akan dilakukan pencocokan sampel DNA dengan DNA yang dikumpulkan dari keluarga korban. Kita akan menunggu bersama Vidi dan juga saudara, besok pagi juga ini akan terus masih dilanjutkan begitu untuk proses identifikasinya, dan kita juga menunggu, kita ketahui besok juga pencarian korban di Glodok Plaza ini kembali dilakukan, dan kita akan menunggu untuk kantung jenazah lagi yang akan diterima Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yang tentunya diharapkan dapat segera tuntas untuk bisa ditemukan begitu. Kembali ke studio Vidi. Baik, Audrey Zevanya dari RS Polri Kramat Jati. Terima kasih untuk laporannya. Saudara, kita ke informasi lain. TNI Angkatan Laut melakukan pembongkaran pagar laut di daerah Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Sabtu pagi. Pembongkaran melibatkan 300 anggota TNI AL dan setidaknya 600 nelayan. Kondisi laut dangkal menyebabkan kapal TNI AL tak mampu menjangkau lokasi, sehingga personel TNI Angkatan Laut dan masyarakat membongkar pagar secara manual. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Wirahadi menjelaskan target pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang diperkirakan memakan waktu 10 hari. Kami akan laksanakan secara bertahap dan juga mengajak stakeholder lain, masyarakat, pesisir yang terdampak untuk membantu kami biar pelaksanaan ini bisa lebih cepat. Kalau kita bisa kerjakan bareng-bareng, paling cepat 10 hari. Paling cepat 10 hari bisa kita laksanakan. Dihadapkan dengan cuaca ya.
Kompas Malam akan kembali dengan sorotan politik soal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebut pertemuan akan diatur langsung oleh kedua pihak, yakni Megawati dan Prabowo. Fitbar Fruits Delight, delicious multigrain bar. I feel for the rough places. I look for the light. I approach the uncharted path, and I go. My journey is rough, because rough paths have stories to tell. I know who I am, for the greatness is within me. I am my decision. I am authentic. I am uncompromised. I am what I am. I am Marlboro. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino, nggak cuma manis, berasa kopinya. Rasa juara. Teh manis. Jambu. Mangga. Juarakan hidupmu. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. I feel for the rough places. I look for the light. I approach the uncharted path, and I go.